Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penjadwalan proses sistem operasi. Algoritma penjadwalan pada CPU menggunakan sistem operasi ini bertujuan untuk meminimalisir waktu menganggur pada CPU. Untuk seluruh proses yang ada di memori yang akan dikerjakan oleh CPU perlu dijadwalkan, sehingga waktu tunggu tiap-tiap proses pada antrian tidak terlalu lama. Nah, yang pertama ada algoritma first come first serve atau FCFS, yaitu proses yang datang pertama dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah burst time-nya panjang ataupun pendek. Contoh berikutnya terdapat proses pada sebuah CPU dengan AT dan BT-nya masing-masing. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma FCFS. Di sini ada proses P1 atau yang pertama dengan arrival time atau waktu kedatangan sebuah prosesnya 0, kemudian burst time-nya 12 atau waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian proses dan seterusnya. Kita implementasikan. Di sini ada Gantt chart, yaitu pada saat waktu 0, P1 masuk antrian dan langsung diproses. P1 membutuhkan waktu sebanyak 12 atau burst time-nya. Kemudian pada waktu yang kedua, P2 masuk ke antrian, diikuti oleh P3 di waktu yang ketiga, lalu di waktu kelima ada P4, dan di waktu yang ke-9 ada P5. Pada posisi waktu yang ke-12, P1 selesai dikerjakan, maka dari waktu 0 ke 12 merupakan proses P1. Lalu P2 akan dieksekusi terlebih dahulu di antara proses lainnya yang masuk ke antrian, karena P2 di sini datang lebih dulu dari proses-proses lainnya yang tersisa. P2 membutuhkan waktu burst time-nya yaitu 8. Ketika saat dari 12 ke 20, maka proses P2 telah selesai. Lalu masuk ke antrian P3 sampai ke P5. Nah, di sini P3 diproses terlebih dahulu dengan burst time-nya yaitu 5. Maka waktu di 20 hingga 25 merupakan proses dari P3. Selanjutnya P4 sampai P5. Di sini P4 menghabiskan waktu sampai ke waktu 27 karena burst time-nya hanya 2, yaitu dari 25 sampai 27. Saat 27, maka di sini P4 telah selesai. Maka saat di 27 masuk antrian P5 dan langsung diproses hingga waktu P8 karena burst time-nya hanya 1. Maka P5 yang terakhir sudah selesai juga. Maka waktu tunggu untuk masing-masing proses yaitu P1 tidak menunggu atau waiting time-nya 0. P2 diproses pada saat yang ke-12 dan masuk ke antrian pada saat 2. Maka waktu proses dikurang waktu masuk antrian yaitu 12 dikurang 2 sama dengan 10. Kemudian di P3 waktu prosesnya itu 20 dikurang waktu tunggunya 3 sama dengan 17. Lalu P4 waktu prosesnya 25, kemudian waktu masuk antriannya 5, maka 25 dikurang 5 sama dengan 20. P5 waktu prosesnya yaitu 27 dikurang masuk ke antriannya 9, maka hasilnya 18. Jumlah dari waktu tunggu yang didapat adalah 65. Maka rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya sama dengan jumlah waktu tunggu dibagi jumlah proses. Maka 65 dibagi 5 sama dengan 13 satuan. Oke, sebelum lanjut ke algoritma selanjutnya, ada beberapa algoritma dibagi ke dalam dua jenis, yaitu primitive dan non-primitive. Untuk primitive, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Sedangkan untuk non-primitive, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tapi hanya diletakkan di depan queue. Algoritma Short Job First (SJF) non-primitive. Jadi algoritma ini jika proses yang datang memiliki arrival time atau AT yang sama, maka proses yang burst time atau BT-nya paling kecil dan pendek akan dilayani lebih dulu.
Sebagai contoh, gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu AWT proses dengan algoritma SJF non-primitive. Oke, langsung dikerjakan. Pada waktu ke-0, P1 akan masuk dan langsung dilayani. P2 memiliki arrival time-nya 2. Jadi pada waktu kedua P2 akan masuk dan langsung masuk ke antrian. Karena pada non-primitive ini si P1 ini harus dilayani terlebih dahulu sampai berakhir, maka akan dilanjutkan proses selanjutnya. Dan pada waktu ketiga P3 akan masuk, lalu pada waktu ke-5 P4 akan masuk, dan pada waktu ke-9 P5 akan masuk. Jadi P2, P3, P4, dan P5 ini akan masuk ke antrian. Setelah itu, pada waktu ke-12 P1 ini akan berakhir. Karena P1 memiliki burst time-nya yaitu 12, maka pada waktu ke-12 P1 akan berakhir dan dilanjutkan oleh P5, karena P5 memiliki burst time-nya lebih kecil daripada proses yang lain. P2 memiliki burst time 8, P3 5, sedangkan P4 2. Setelah itu pada waktu ke-13 P5 akan berakhir dan dilanjutkan oleh P4 yang burst time-nya 2, lebih kecil dari P2 dan P3. Dan pada waktu ke-15 P4 ini akan berakhir dilanjutkan oleh P3 yang memiliki burst time-nya 5. Setelah itu pada waktu ke-20 P3 ini akan berakhir dan dilanjutkan oleh P2, dan P2 akan dilayani pada waktu ke-20 dan akan berakhir pada waktu ke-28. Sehingga dapat kita hitung waktu tunggunya. Untuk P1 memiliki waktu tunggunya 0, dan untuk P2 karena P2 dilayani pada waktu ke-20 dan masuk pada waktu kedua, maka 20 dikurang 2 yaitu 18. Dan untuk P3 karena P3 dilayani pada waktu ke-15 dan masuk pada waktu ketiga, maka 15 dikurang 3 yaitu waktu tunggu P3 12. Untuk P4 karena P4 dilayani pada waktu ke-13 dan masuk pada waktu kelima, P4 ini memiliki waktu tunggu yaitu 8. Dan yang terakhir P5 karena P5 dilayani pada waktu ke-12 masuk pada waktu ke-9, P5 ini memiliki waktu tunggu yaitu 3. Sehingga jumlah waktu tunggu dari semua proses ini yaitu 41. Dari jumlah waktu tunggu ini dapat kita hitung rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya, yaitu jumlah waktu tunggu dibagi prosesnya, yaitu 41 dibagi 5, dan mendapatkan hasil 8,2 satuan waktu. Selanjutnya, algoritma short job first SJF primitive. Jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang di mana BT-nya atau burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan dulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue. Kita gunakan contoh soal sebelumnya. Oke, langsung kita kerjakan soalnya. Pada waktu ke-0, P1 akan masuk dan langsung dilayani. Untuk waktu kedua, P2 akan masuk. Di primitive ini P2 akan langsung dilayani karena dasarnya pada primitive ini jika ada proses yang memiliki prioritas tinggi atau bisa dibilang memiliki burst time-nya lebih kecil daripada proses sebelumnya, maka proses itu akan dijalankan terlebih dahulu dan P1 akan masuk ke antrian. Pada waktu ketiga, P3 akan masuk dan dijalankan karena P3 memiliki burst time-nya 5, lebih kecil dari P2, sehingga P3 akan dijalankan dan P2 akan masuk antrian bersama P1. Pada waktu kelima, P4 akan masuk dan langsung dijalankan karena memiliki burst time-nya yaitu 2, dan P3 akan masuk ke antrian bersama P2 dan P1. Setelah itu pada waktu ketujuh karena P4 memiliki burst time-nya 2, maka akan berakhir di waktu ke-7, sehingga akan dilanjutkan oleh P3. Dan karena sebelumnya P3 di bagian sini, P3 sudah dijalankan yang tadinya burst time-nya yaitu 5, maka sisa burst time-nya yaitu 5 dikurang 2, yaitu sisa burst time-nya yaitu 3. Setelah itu pada waktu ke-9, P5 akan masuk. Kenapa P5 tidak dijalankan walaupun memiliki burst time-nya 1? Karena pada waktu ke-9 ini P3 juga memiliki burst time-nya 1. Sehingga akan diprioritaskan P3 terlebih dahulu dan P5 akan masuk ke antrian. Dan pada waktu ke-10 ini P3 selesai dan dilanjutkan oleh P5.
dan P5 akan dijalankan dan akan berakhir pada waktu ke-11. Akan dilanjutkan oleh P2. Setelah itu P2 akan berakhir di waktu ke-18 dan dilanjutkan oleh P1. P1 akan dijalankan pada waktu ke-18 dan akan berakhir pada waktu ke-28. Kita akan dapatkan waktu tunggunya untuk P1 karena P1 masuk di waktu 0, tetapi P1 terhenti pada waktu kedua dan dilanjutkan lagi pada waktu ke-18. Maka untuk P1 memiliki waktu tunggu yaitu 16, untuk P2 memiliki waktu 8, untuk P3 memiliki waktu 2, untuk P4 tidak ada waktu tunggu karena pada saat itu juga P4 dijalankan dan langsung diakhiri, dan untuk P5 memiliki waktu tunggu 1 sehingga jumlah dari waktu tunggu ke 5 proses ini yaitu 27. Maka kita akan dapat rata-rata waktu tunggu atau AWT, yaitu jumlah waktu tunggu dari keseluruhan dibagi jumlah proses, yaitu 27 dibagi 5, yaitu memiliki waktu tunggu 5,4 satuan waktu. Baik, selanjutnya di sini ada priority scheduling. Priority scheduling ini merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Jadi sesuai namanya, priority scheduling ini melakukan penjadwalan berdasarkan prioritasnya. Apa sih yang menentukan prioritas suatu proses? Di sini ada karakter prioritas suatu proses. Ada time limit, memory requirement, access file, perbandingan antara I/O burst dengan CPU burst, dan tingkat kepentingan proses. Kemudian ada contoh soal, gambarkan Gantt chart dan tentukan rata-rata turnaround time atau TAT dan rata-rata waktu tunggu atau AWT proses dengan algoritma priority scheduling dengan metode preemptive. Pertama, di waktu 0, ini terdapat proses P1. Kemudian di detik 3 terdapat P2. Karena ini menggunakan preemptive, maka prioritas yang lebih tinggi akan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kita lihat P1 dan P2 memiliki prioritas yang berbeda dengan P2 yang lebih tinggi. Jadi, P1 mau nggak mau harus ngalah nih sama P2. Turun ke bawah. P2 diselesaikan terlebih dahulu. Bruce time-nya 3, berarti dia akan memproses kemudian sampai, nah di waktu kelima ini ada P3. P3 kita lihat prioritasnya memiliki prioritas yang lebih tinggi lagi dibanding P1, tapi lebih rendah dibanding P2. Maka P3 ini akan mengantri setelah P2, tapi masih di atasnya P1. Jadi setelah P2 kelar di waktu 6 ini, maka P3 akan diproses sampai ke waktu ke-10, kemudian baru P1 terakhir sampai ke detik waktu 17 ini. Nah, berdasarkan pemrosesan tersebut, maka diperoleh composition time, yaitu waktu di mana waktu di mana selesainya suatu proses, yaitu P1 di 17, kemudian P2 di 6, dan composition time P3 ada di 10. Kemudian kita akan mencari TAT. TAT ini adalah turnaround time. Jadi turnaround time ini berapa sih waktu yang dibutuhkan suatu proses? Maka rumusnya adalah CT dikurangi AT. Nah, diperoleh P1 itu 17, P2 itu 3 karena 6 dikurangi 3, dan P3 5, 10 karena 10 dikurangi 5. Nah, untuk WT itu waiting time, di mana waiting time ini adalah suatu waktu yang digunakan oleh suatu proses, waktu antriannya berapa gitu sampai proses tersebut bisa dieksekusi. Rumusnya itu adalah TAT
turnaround time dikurangi oleh BT, burst time. Nah, di sini maka 17 dikurangi 10 hasilnya 7, 3 dikurangi 3 hasilnya 0, 1 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, ini adalah waiting time dari masing-masing setiap proses. Dari pertanyaannya, dicari rata-rata dari turnaround time dan waiting time. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan rumus ini. Sama seperti rata-rata biasa, yaitu untuk rata-rata TAT, total TAT dibagi total proses, yaitu 17 ditambah 3, 17 ditambah 3 ditambah 5, kemudian dibagi 3, hasilnya sama dengan 25/3, sama dengan 8,33. Nah, ini adalah rata-rata dari TAT. Untuk rata-rata dari WT, itu total waiting time tadi dibagi total proses, sama dengan 7 ditambah 10 ditambah 1 dibagi 3, sama dengan 8/3, sama dengan 8 dibagi 3, sama dengan 2,67. Nah, ini adalah hasil dari rata-rata waktu tunggu dari proses 3 proses tadi. Selanjutnya, ada contoh soal lagi, gambarkan Gantt chart dan tentukan rata-rata turnaround time TAT dan rata-rata waktu tunggu AWT proses dengan algoritma priority scheduling non preemptive. Nah, karena tadi contoh soalnya menggunakan preemptive, sekarang menggunakan non preemptive. Nah, sama di sini masih ada 3 tabel dengan arrival time yang sedikit berbeda dari soal tadi. Langsung aja jawabannya. Nah, ini kita lihat di arrival time 0, waktu ke 0, terdapat 2 proses yang akan dieksekusi secara bersamaan. Maka kita lihat prioritasnya, mana yang lebih didahulukan. Karena P2 mempunyai prioritas lebih tinggi dibanding P1, maka P2 akan diproses dahulu. P2 akan diproses sampai ke 3, waktu ketiga, kemudian lanjut ke P1. P1 akan diproses. Nah, pada detik ke-5 atau waktu ke-5 terdapat proses P3. Nah, karena ini non preemptive, jadi tidak bisa dijeda, maka proses P1 ini akan diselesaikan terlebih dahulu meskipun P3 mempunyai prioritas yang lebih tinggi dibanding P1. Tapi karena ini menggunakan algoritma non preemptive, maka P1 akan diselesaikan terlebih dahulu sampai waktu 13, kemudian baru P3. Nah, P3 ini disimpan di antrian paling atas di bawahnya P1. Kemudian jika P1 sudah selesai, maka akan lanjut untuk memproses P3 sampai selesai di waktu 17. Maka dari proses tersebut didapat CT-nya yaitu untuk P1 13, P2 3, dan P3 17. Untuk TAT P1 yaitu 13 CT dikurang dengan AT 13 yaitu 13. Untuk TAT P2 3 dikurangi 0 yaitu 3. Untuk TAT P3 yaitu 17 dikurangi 5 sama dengan 12. Untuk waiting time, rumusnya TAT dikurangi BT yaitu 13 dikurangi 10 sama dengan 3. Kemudian 3 dikurangi dengan 3 sama dengan 0 yang artinya tidak perlu memerlukan waktu dalam mengeksekusinya. Kemudian P3 itu 12 dikurangi 4 yaitu 8. Dari hasil ini diperoleh rata-rata TAT dan WT-nya yaitu, nah ini, total TAT dibagi total proses masih sama rumusnya yaitu 13 ditambah 3 ditambah 12 yaitu 28. 28 dibagi dari total proses 3 yaitu hasilnya 9,33. Kemudian total untuk rata-rata waiting time yaitu total WT 3 ditambah 0 ditambah 8 dibagi 3
hasilnya adalah 11 dibagi 3 sama dengan 3,67. Nah, ini adalah rata-rata TAT dan WT dari tiga proses tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang round robin atau bisa kita sebut juga dengan RR. Nah, pada algoritma round robin merupakan salah satu algoritma penjadwalan proses yang digunakan secara luas di dalam penjadwalan CPU. Pada algoritma round robin ini menggunakan sistem time sharing dengan static quantum time untuk setiap proses yang akan dieksekusi oleh CPU. Algoritma ini tergantung pada ukuran quantum time yang diberikan. Nah, jika quantum time terlalu besar, maka proses time untuk proses-proses itu terlalu tinggi. Begitu pula dengan sebaliknya, jika quantum time terlalu kecil, maka dapat mengakibatkan overhead pada CPU di mana konteks switching dari proses menjadi lebih besar. Contoh soal round robin, pada sebuah CPU dengan quantum 5 mendapatkan beberapa proses yang kedatangannya sebagai berikut. Di sini saya membuat saat tibanya itu dalam waktu bersamaan. Dengan ada beberapa proses, yaitu A, B, dan C. Dengan A itu lama prosesnya 11, B lama prosesnya 5, dan C lama prosesnya 8. Dengan jumlah keseluruhan lama prosesnya itu adalah 24. Nah, caranya gimana sih? Nah, kita mengeksekusi bergiliran proses-proses yang ada di antriannya ini. Jadi A, B, dan C ini bergantian. Nah, proses itu akan mendapatkan jatah sebesar time quantum meter sendiri atau waktu eksekusi. Nah, di sini waktu kuantumnya itu adalah ada 5, kuantumnya 5 nih yang di atas itu. Nah, selanjutnya itu kita ngerjakan Gantt chart. Nah, 11, pada A itu 11 dikurang 5, itu sisanya 6, jadi 0 sampai 5 itu punyanya A, terus yang B itu 5 dikurang 5, itu sisanya 0, jadi 5 sampai 10 itu punyanya B, dan C itu ada 8 dikurang 5, sisanya 3, jadi 10 sampai 15 itu punyanya C. Nah, karena A tadi punya sisanya 6, jadi 6 dikurang 5 itu sisa 1, jadi 15 sampai 20 itu punyanya A. Terus karena B udah nggak punya sisa, jadi kita lanjut ke yang C. Tadi C itu udah sisa 3. Nah, sisa 3 ini 20 sampai 23, jadi yang punya C. Dan tadi yang A itu tinggal sisa 1. Karena 6 dikurang 5 itu 1. Nah, terus di sini 23 sampai 24 itu punyanya A. Selanjutnya itu AWT, Average Waiting Time. Kok bisa sih waiting time itu bisa 0 tambah 15 dikurang 5, terus ditambah 23 dikurang 20 sama dengan 13. Kita balik lagi ke sebelumnya. Di sini tadi kan ini 0 nih. Kita berawal dari 0. Terus tadi 15. Nah, pada awal mulanya 15 yang kedua yang A kedua itu dikurang sama yang waktu sebelumnya ini. Terus yang B itu karena 10 dikurang 5, hasilnya 5. Terus yang C itu berawal dari 10, terus 20 dikurang 15, kayak gitu. Jadi hasilnya itu, jadi AWT yang terjadi adalah jumlah waiting time dibagi jumlah proses, yaitu 13, 5, dan 15, jadi dibagi 3, hasilnya adalah 33 per 3, dan mendapatkan hasil 11 milisecond. Selanjutnya setelah AWT kita ke ATR. Nah, ATR ini Average Turnaround. Nah, di sini saat mulanya itu yang tadi saya jelaskan, tadi A itu awal mulanya itu di 0, B itu di 5, dan C itu di 10. Dan saat selesainya itu kita lihat lagi, yang A itu tadi berhenti di waktu ke 24, dan B di waktu ke 10, dan C itu di waktu 23. Nah, di sini ATR-nya itu jumlah turnaround time dibagi jumlah proses sama dengan 24 ditambah 10 ditambah 23 dibagi 3. 3 itu jumlah prosesnya itu. Terus sama hasilnya itu 57 dibagi 3 dengan mempunyai hasil 19 milisecond. Nah, di sini turnaround-nya kok sama sih, sama kayak saat selesainya. Karena di sini saat tibanya itu sama gitu. Waktunya nggak berbeda-beda gitu. Kalau misalnya waktunya sama, itu turnaround sama saat selesai itu sama. Nah, di sini teman saya akan menjelaskan
gimana sih hitungan di saat waktunya itu berbeda-beda. Selanjutnya yaitu contoh soal dari algoritma penjadwalan round robin dengan waktu tiba yang berbeda. Sebuah CPU dengan quantum time yaitu 4 mendapat beberapa proses yang kedatangannya sebagai berikut. Pertanyaannya, hitunglah AWT dan ATR-nya. Pertama, kita buat dulu gain card-nya. Gain card bisa diketahui dari ini brush time ya. Dijumlahkan 3 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 5, yaitu hasilnya 21. Lalu kita masukkan si proses ini sesuai dengan si quantum time-nya itu 4. Kita tidak boleh memasukkan lebih dari 4, maksimal itu 4 brush time. Jadi P1 itu 3. Kenapa P1 duluan? Karena ini rival time-nya itu dimulai dari 0. Jadi P1 dulu, 0 sampai brush time 3. 1, 2, 3. Lalu kita masukkan P2. P2 itu brush time-nya 9. Kita masukkan dulu 4. 1, 2, 3, 4. Maka 9 dikurangi 4, masih ada sisa 5. Nanti 5 itu kita proses lagi. Lalu selanjutnya P3 dengan brush time-nya itu 4. 1, 2, 3, 4. Jadi P3 dan P1 itu sudah selesai karena tidak ada sisa lagi. Lalu kenapa di sini kita memasukkan P2 terlebih dahulu daripada P4? Karena P4 itu datangnya terlambat 3 detik. Jadi kita kerjakan dulu yang P2, yang tadi sisanya 5. Kita masukkan 4. 1, 2, 3, 4. Jadi sisanya 1 lagi. Nah, baru kita proses yang P4. P4 itu ada 5 brush time-nya. Kita masukkan 4. 1, 2, 3, 4. Nah, baru kita proses lagi P2-nya. P2-nya tadi sisa 1. 1 di sini. Sama, P4 juga tadi sisa 1. 5 diambil 4 itu 1. Jadi kita masukkan di sini. Selesai gain card-nya. Lalu kita menghitung AWT-nya. P1 itu tidak ada waktu tunggunya karena dimulai dari 0. Nah, P2 itu dimulai dari sini, dari 3. 3 dikurangi 1 karena ini rival time-nya itu 1 ya. Lalu di sini ada lagi proses P2. Jadi 11 dikurangi 7. Lalu di sini ada lagi proses P2. 19 dikurangi 15. Jadi 3 dikurangi 1 itu sama dengan 2. 11 dikurangi 7, 4. 19 dikurangi 15 itu 4. 2 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya 10. Lalu P3-nya dengan waiting time, P3 itu dari sini. Ini P3. Jadi 7 dikurangi 3, yaitu 4 waiting time-nya. Lalu P4 itu, nah dari sini P4. 15, berarti 15 dikurangi, ini rival time-nya itu 6. 15 dikurangi 6, 9. Lalu di sini juga ada P4, 20 dikurangi 19, 1. 9 tambah 1 sama dengan 10. Rumus AWT-nya itu jumlah waiting time dibagi jumlah proses. 24 dibagi 4 sama dengan 6 milisecond. Lalu selanjutnya kita akan menghitung ATR-nya. Kita cari tahu dulu si prosesnya saat mulainya dan saat selesai. Saat mulainya P1 itu dari 0, selesai di 3. P2 dimulai dari 3, selesai di 20. Lalu P3 dimulai dari 7, selesai di 11. Lalu P4 dari 15, selesai di 21. Finish time ini dikurangi ini, saat tiba atau rival time-nya. 3 dikurangi 0, yaitu 3, jadi turnaround time-nya itu 3. Lalu 20 dikurangi 1, yaitu 19. Lalu 11 dikurangi 3, yaitu 8. 21 dikurangi 6, yaitu 15. Jadi turnaround time-nya itu 3, 19, 8, 15. Nah, jika menghitung rata-ratanya, yaitu rumusnya jumlah turnaround time dibagi jumlah prosesnya. 45 dibagi 4, yaitu 11,25 milisecond. Sekian penjelasan dari kami mengenai perbandingan algoritma penjadwalan proses sistem operasi.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.